Garis romantika kehidupan. Setiap hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya adalah takdir yang harus dijalani. Di acara ini kita akan mengungkap permasalahan dari hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, posesif, cinta sesaat, atau cinta karena magis. Pertanyaannya, siapakah yang akan berjodoh pada malam hari ini? Semuanya akan diungkap di Garis Tangan. Di Garis Tangan kita akan selalu bertemu dengan 2 pemilih cinta dan juga 10 kandidat cinta. Sekali lagi pertanyaannya, siapakah yang paling akan berjodoh pada malam hari ini? Dan permasalahannya adalah mungkin saja yang mereka pilih menyimpan banyak tabir dan juga rahasia. Dan inilah pemilih cinta kita yang pertama pada malam hari ini, Adam. Halo Adam, selamat datang di Garis Tangan. Kita nggak apa-apa bersalaman pakai sarung tangan soalnya kita pakai gloves ya. Adam, waduh ini alasan tersendiri apa nih? Kamu minta bantuan dari kami dari Garis Tangan untuk mencarikan pasangan. Gini Mas. Saya kan baru putus nih sebulan yang lalu. Masih baru ya? Itu saya disakitin terus. Oke. 10 kali saya pacaran itu saya disakitin terus. Nangis-nangis. Sampai ngemis-ngemis sama tuh perempuan. Oke. Dan akhirnya saya capek, ya udah makanya saya datang ke sini pengen nyari jodoh gitu loh. Kali aja ada yang tepat buat saya gitu. Soalnya 10 kali pacaran ini banget ya. Disakitin terus Mas. Ya udah berarti kamu harus hati-hati siapa tuh di antara mereka berlima yang cantik-cantik di sini tuh mudah nipu juga ya, saya nggak tahu. Tapi kalau masalah kriteria kamu emang gimana? Dari fisika atau harus yang intelijensinya tinggi atau apa? Kalau saya sih sukanya yang cantik ya Mas. Terus yang bersih. Apanya yang bersih? Dari bulu-bulunya, apa wajahnya? Pokoknya dari semuanya lah Mas. Terus kalau rambut gimana demennya? Rambut sukanya yang panjang sih. Yang panjang. Ya. Kalau udah pernah nikah nggak apa-apa? Kalau udah punya anak nggak apa-apa juga? Oh nggak apa-apa. Janda gitu maksud saya. Oh, justru itu lebih bagus Mas. Lebih ada pengalamannya kan? Dalam hal? Mungkin lebih dewasa aja pemikirannya. Dalam hal apa pengalamannya? Dalam hal apa ya? Lebih... Sini mah nggak usah malu-malu, Dam. Ngomongin aja. Berpengalaman dalam apa rumah tangga. Karena kan lu pengennya rumah tangga kan nih. Mungkin disebut atau rumah tangga kali lebih Oke. bagus. Mungkin bisa masak kali ya. Ya. Bisa nyuci. Biar nggak kayak perempuan-perempuan yang lain. Disuruh masak malah tidur. Apalah gitu perempuan. Oh, jadi pengalaman mengurus rumah tangga, bukan pengalaman seksualnya ya? Oh, ya itu ada lah sedikit ya Mas ya. Oh, dikit aja? Sedikit Nah, aja. emang lu nggak jago-jago banget? Jago sih Mas. Diketawain tuh. Jago biasa aja ya? Apa? Kalian mau bukti? Hei. Ya. Oke, tapi nih kalau sepintas dari 5 kandidat cinta wanita ya, lu jangan milih yang pria ya? Enggak. Yang wanita. Kalau dari sepintas aja, secara fisik tipe lu yang mana? Kayak ini deh Mas. Terus Oke. Boleh sebutin, nggak apa duduk aja dulu sayang. Boleh sebutin nama? Nia, kalau secara sepintas Adam tipe kamu bukan? Sebenarnya sih enggak, soalnya dia agak kecil. Nanti kalau anak kamu jadi kecil-kecil dong. Mohon maaf, kalau tinggi itu namanya tinggi atau pendek, kalau kecil itu beda. Hampir sama. Kalau badannya kecil kan pasti juga Oh, kecil. maksud kamu kalau tingginya segini biasanya kecil? Iya. Oh. wah butuh bukti nih kayak gini nih Mas. Nggak perlu, kalau misalkan dia bilang kecil mungkin dia kelobokan, so it's okay. Gimana? Kamu sudah pernah menikah? Belum. Belum, yaudah silakan duduk lagi. Saya akan meminta 5 kandidat ini, mereka sudah punya barang-barang yang identik dengan mereka, yang mereka banget gitu ya. Kalau saya misalkan, kalau saya itu identik dengan backpack gitu misalkan. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada mereka berlima, kira-kira 5 benda yang identik dengan 5 kandidat cinta wanita kita malam hari ini apa saja? Di balik kain hitam ini ada 5 benda yang berhubungan dengan 5 kandidat cinta wanita yang ada di depan kami. Dan Adam akan memilih 2 tanpa mengetahui siapa yang memiliki benda tersebut. Ya, Adam sudah siap? Siap. Adam yang buka dulu. Yang pertama,
Benda apakah tersebut? 1, 2, 3. Cermin. Yang kedua. Wow. Ikat aku, Mas. Yang ketiga. Wow. Yang keempat. Try. Seperti sebuah keseriusan jatuhnya. Kayaknya, Mas. Yang terakhir. Wadidaw. Apa nih? Oke, Adam. Dari 5 benda ini, pilih 2 saja yang menurut kamu suka. Itu artinya kalau misalkan sama-sama suka, artinya ada chemistry di antara kalian berdua ya. Sudah siap untuk memilih? Siap, Mas. Pikirkan baik-baik, silakan. Kayak lebih suka sama borgol sama perhiasan deh, Mas. Borgol dan perhiasan ini. Oke, tapi nggak takut dengan perhiasan. Biasanya kalau wanita suka perhiasan, itu hobi mahal. Kamu tadi bilang kamu suka ngasih barang-barang sih emang ya? So Suka. kalau cewek matra, it's okay with you? It's okay sih kalau lagi ada uang mah. Pernah sampai ngutang ke orang gara-gara cewek kamu atau mantan kamu minta-minta barang? Ya enggak lah, Mas. Nggak mungkin lah pakai uang pribadi lah. Coba. Garis keras yang di rumah. Kayak gimana aja gue siap kok. Kalau mau jajan di mana aja. Saya mau nanya garis keras yang di rumah. Garis keras percaya nggak kalau Adam ini suka ngasih-ngasih ke cewek-cewek dan dia nggak pernah ngutang buat perempuan? Percaya nggak kalian? Percaya dong, percaya. Percaya dong, So boy. kaya. Oke, yaudah ya. Langsung saja kalau begitu saya tanya, siapakah yang memiliki borgol nakal ini? Berdiri. Di situ. Oke, silakan maju. Main dasar ya. Ya. Namanya siapa? Gua Mia. Mia. Mia, kenapa kamu punya? Saya nggak tahu kamu suka apa kan. Minimal kenapa kamu punya borgol ini? Karena aku tuh trauma. Hah? Pacar aku yang dulu itu posesif. Oke. Suka ngekang. Jadi gantian. Aku bakal ngekang pacar yang sama aku nanti. Bakal aku borgol. Wow. Kenapa? Saya suka sih Mas kalau yang kayak gini nih. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya. Tampaknya ini suka dengan hobi yang mahal. Siapakah yang memiliki perhiasan ini? Silakan, gak usah tunjuk tangan. Langsung berdiri. Wow. Silakan turun dulu. Oke juga ya. Punya toko? Enggak, Mas Robi. Jadi saya tuh memang suka koleksi perhiasan. Oke. Siapa namanya? Saya Indri. Indri. Saya tanya sama Indri, perhiasan yang kamu koleksi dari 10, berapa yang dikasih laki-laki, berapa yang kamu beli sendiri? Semuanya dikasih sama mantan suami aku. Ya, jadi memang biarin kali. Oh, jadi itu Ya, yang matre. penting punya daripada kalian miskin. Kalian tuh laki-laki diam deh. Tenang aja. miskin dia. Sorry, Mia ya? Iya, Indri. Indri, mengkoleksi sama ngeretin tuh beda. Kan Kalau mantan mengkoleksi suami itu, Mas Robi. mengkoleksi itu uang sendiri. Kalau kamu 10 dari 0 sampai 10 semuanya kamu itu dikasih, berarti kamu sukanya ngeretin. Hobi kamu bukan koleksi perhiasan, tapi hobi kamu itu ngeretin laki-laki. Tapi kamu nggak masalah ya? Nggak masalah Mas. Nggak masalah dengan hal itu ya. Oke, siap-siap aja pokoknya. Saya akan majukan sedikit yang sudah terpilih di sini. Sekarang saya mau nanya dulu kepemilikan dari cermin ini. Ini siapa yang punya? Saya Oke. Siapa namanya? Bintang. Bintang. Iya. Bintang kenapa suka punya cermin ini? Karena aku tuh merasa aku tuh cantik. Jadi sekarang aku harus sebentar juga aku harus memperbaiki wajah aku. Aku cantik, nggak apa-apa dong. Nanti juga ada yang milih Tapi saya aku. nggak terpilih kan. Saya mau nanya, kamu merasa cantik dengan cermin ini? Di rumah memang cermin besar-besar kah? Iya dong, karena aku Oke. suka koleksi cermin. Cermin itu adalah barang favorit aku. Oke. Pernah nggak disuruh teman-teman cewek kamu, lo ngaca dong Bintang gitu? Pernah? Iya. Buat apa aku ngaca? Aku udah setiap hari udah ngaca. Oke. So kecantikan banget sih. Iya dong, Iya.
Cantik kamu sirik ya. Kadang. Next. Ini antara dia itu rentenir ya. Atau emang dia notaris atau apa saya nggak tahu. Siapa yang identik dengan materai ini silakan langsung berdiri. Wow. Saya masih yang punya. Siapa namanya? Cila. Cila. Iya. Cila kenapa suka dengan atau identik dengan materai? Kalau buat saya itu materai buat perjanjian. Oh. Karena sebelumnya saya pernah pengalaman dapat pasangan, tapi diambil sama pelakor. Jadi Oh. sekarang kalau mau ada pasangan yang mau ini harus ada perjanjiannya. Aku boleh bikin sesuatu nggak? Iya, apa. Silakan. Diam aja. Sebentar. Berarti pengaman ini adalah milik, silakan berdiri. Wow. Jaga nih. Siapa namanya sayang? Nama aku Kay. Kay. Oke. Kay, kenapa kamu identik dengan Karena dulu waktu aku punya pacar, aku nggak disetujuin sama orang tua. Jadi biar aman aja. Tunggu. Gak masuk. Lu nggak bertanggung jawab. Biarin, udah aman. Tunggu, gak masuk. Hey. Mau. Iya, emangnya gue mau sama lo, gue nggak mau sama lo. Oke, ya sudah kalau begitu. Sudah ada 3, silakan duduk lagi di sini. Itu artinya ada 2 di sini ya. Calon yang mungkin kamu akan suka dan ternyata ini identiknya dengan kamu dan juga kalian mereka berdua gitu. Terpilih Mia dan juga Indri di sini ya. 2 kandidat cinta yang terpilih oleh Adam sesuai dengan koleksi mereka atau barang-barang mereka. Adam, sekarang saya kasih kamu kesempatan untuk bisa dekat lebih lagi dengan mereka berdua. Apa yang mau kamu lakukan? Mas, boleh nggak saya ngecek kukunya dulu? Boleh? Buat apaan emang? Buat apaan? Kan kuku itu lambang dari kebersihan. Mas. Oke. Boleh kan ngecek? Ya boleh apa enggak? Boleh. Ini kelakuannya kayak guru-guru SD aja yang ngecek-ngecek kuku segala, aneh banget. Ya udah deh, tapi jangan pegang ya, ntar lu. Wow. Lagian juga lu puas kok, senang. Coba lihat, Boleh? cek dulu Indri. Bagus nggak? Boleh lihat yang sebelah. Lu mau ngasih duit nggak? Nggak kuku. Oh, Mia cewek-cewek bayaran. Gue di ntar gue bayar, ntar gue transfer kok. Apa-apa duit. Tapi katanya dia banyak duit, Mas. Iya sih. Iya, nanti Coba lihat ditransfer. dulu. Apa-apa ntar duit. Sirik aja lu. Coba lihat dulu. Gini aja. Wow. Oh, iya. Pamer ya? Apa yang kamu bisa simpulkan dari kuku-kuku mereka berdua? Bersih sih mas dia. Oke, terus? Kelihatan sih dari kukunya bersih. Orangnya juga cantik ya kan, seksi. Oke. Iyalah, perawatannya mahal. Lu mampu nggak bayarin perawatan gue? Mampu lah, gila lu berapa sih? Ih, so tajir banget sih penampilan kampungan begitu ih. Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu, kok kamu bisa kasih penilaian untuk konten lah. Untuk Indri berapa dari kukunya? 0 sampai 10 berapa? 9. Oke loh. Kalau untuk Mia berapa kukunya tadi? 9,5. 9,5. Iya. Berarti Mia yang menang Mia di sini ya. Tapi kamu tadi pas ngatin gitu kayak ada yang aneh gitu. Emang ngatin apaan sih? Gak apa-apa mas. Kayak ada yang janggal gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Bagus kok kukunya. Bagus. Iya. Nggak, emang kenapa sih ngeliat wanita tuh dari kukunya? Kamu kuku fetish gitu. Kalau ngeliat kuku bisa apa gitu. Enggak mas. Kan ada orang foot fetish gitu kan. Ada yang armpit. Dia ada kelainan. Enggak lah kan kalau lihat kuku itu kan bersih ya kan. Oke. Dia bisa ngerawat diri sendiri apalagi gue kan. Ntar pasti dirawat dong sama dia. Oh gitu. Enggak kayak Oke, sih. sekarang ini ada teman saya Dan yang bisa bantu kamu untuk bisa melihat 2 kandidat cinta ini lebih dalam lagi ya. Kamu minta bantuan kan pasti ya? Biar nggak ketipu lagi, soalnya kan kamu hobi ditipu ya. Boleh mas. Langsung saya panggil kan, ini dia, Roy Kiyoshi. Halo Robi. Halo Roy. Ya, Roy, sini dulu. Ini ada Adam nih Roy. Hai Adam. Oke. Roy, kalau kamu melihat antara Adam dan mereka berdua, ini apa yang Roy bisa lihat dari mata batin Roy Kiyoshi? Saya melihat Adam ini tampaknya udah mulai tertarik nih dengan salah satu dari kandidat ini. Oke, lalu? Dan menurut aku, Adam ini juga punya kebohongan nih sebenarnya. Wow. Dia belum tahu. Mulai nih.
Roy Kiyoshi udah di sini tuh udah nggak bisa bohong lagi, Dam. Emang apa? Coba lebih dekat lagi sama Jadi Roy. sebenarnya si Adam ini punya satu misteri berkaitan dengan suka memeriksa kuku wanita. Jadi seperti ada kayak benda-benda tajam juga dia, ada parno juga seperti itu. Gak mungkin lah, masa iya sih kayak gitu? Abang Adam ada, maaf kalau saya boleh tahu, emang ada apa ceritakan di balik penglihatan Roy? Betul apa enggak sebelumnya apa yang Roy lihat tadi? Gak ada, sama sekali gak ada. Saya tahu aja sih sampai sekarang gak ada tusukan apa. Gak ada sama sekali. Gak ada. Kalau gitu, Lo mau cek badan gua sini cek. Lo diem aja, elah lo nggak tahu deh, tenang. kalau Gue berarti nggak ada ya? buktiin gimana? ya udah buktiin coba gimana caranya. Coba Roy, aja buktiin, gua. Roy, buktiin, Roy. Jelas nggak ada apa-apaan kok. Emang Roy mau pakai pembuktian yang gimana? Nah, jadi Nggak aku bakalan pengen bisa. menerawang dan menelusuri lagi nih. Saya minta garam merah. Garam merah ini bisa membuktikan apakah dia akan bereaksi atau tidak. Seperti itu. Emang gitu? Pakai susuk-susuk gitu? Iya. Nih ya, kalau gue lempar ini dan lo bereaksi, berarti lo tuh tadi bohong. Coba nih, nggak apa-apa nih coba. Coba. Nah coba nih, nah santai kok gua. Kita lihat ada reaksinya nggak? Roy, berasap Roy! Nih ya, jadi di dalam Tunggu biar Roy bicara dulu. Ini di apa dalam maksudnya? tubuhnya Adam itu ada sesosok sesuatu yang aneh gitu. Apa Ada adanya makhluk gaib dan saya merasakan di sini juga harus dibantu untuk diselesaikan. Makhluk gaib yang gimana maksudnya? Ini kenapa Roy? Mana sih? Adam, kamu ngaku aja deh. Sebenarnya ini kamu yang Udah ada apa-apa. Enggak, ini jadi dia ini apa? Dia ini memang ada penghuninya, maksud saya kayak penunggunya di tubuh dia, atau memang dia main-main ilmu hitam gitu atau bagaimana Roy? Jadi dia itu punya penunggu di badannya dia juga untuk mencari jodoh supaya lebih gampang, Robi. Tapi tadi dia cerita di awal dia ini sering dikerjain cewek-cewek, maksudnya banyak dimanfaatin sama perempuan, berarti dia bohong dari awal dong? Jadi Enggak. dia itu bohong. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Lo dia dari sini gua bilang. Coba kita dengar kronologis dari penglihatannya Roy. Roy pasti bisa ngeliat dia ke dukunnya yang di mana, apa yang dilakukan dan segala macam. Coba beberin Roy. Jadi sebenarnya dia itu banyak bohongnya dan dia itu pergi ke salah satu tempat yang di dalam pikiran saya ini seperti daerah. Kemudian itu dia itu banyak memanipulasi orang-orang, Ruby. Oke, terus? Terus udah gitu di hutan, salah satu hutan kalau saya lihat di sini, terus dia pernah kencing di hutan tersebut. Tanpa sengaja itu bergesekan dengan makhluk gaib yang ada di sana. Oh, jadi karena dia sembarangan kencing Kalau gitu. itu gua nggak Iya, tahu. Berarti dia nggak sadar dong. dia kencing di pohon keramat. Tadi kan Roy bilangnya katanya sadar, mengikat perempuan. Memikat Tapi kan perempuan bukan sesuatu juga. yang dia tanam berarti Roy. Dia kan nggak sadar, dia nggak sengaja aja. Ada proteksi juga Robi ternyata, tapi dia juga melakukan kesalahan. Ternyata jinnya itu marah sama Adam, sehingga dia itu tidak bisa gampang mencari seseorang tambatan hati. Oh, kalau dia kan di sini tuh mau nyari pasangan, mau nyari jodoh. Kalau misalkan gara-gara makhluk yang ada di tubuh dia ini dia jadi kayak dijauhin cewek-cewek kerjain dia kan kasihan Roy. Benar-benar. Bantuin aja Roy, bantuin Oke, aja. aku akan bantuin Adam sekarang. Aku minta bak mandi besar. Oke. Terus? Terus aku pengen nanti Adam di cleansing di sana. Oke, kalau gitu. Ya silakan ini dikeluarkan dulu barang-barangnya. Keluarin dong semuanya ya. Adam, boleh silakan masuk ke dalam. Silakan. Roy, apa yang akan Roy lakukan dengan bak berisi air ini? Ini air biasa atau air Ini apa? air biasa, Robi, dari mata air pegunungan yang suci. Jadi, Adam silakan masuk ke dalam, relax, dan saya akan cleansing badan kamu, Adam. Oke, silakan Adam masuk ke dalam. Jadi kan kita emang pengen bantu Adam nih, biar dia tidak ada gangguan lagi dari makhluk yang nyasar ke tubuhnya ya. Airnya oke kan? Biar membantu juga, kalian juga gak perlu takut kalau misalkan salah satu di antara kalian Relax jadi ya, Adam. pasangan. Saya akan melakukan prosesi cleansing. Wow. Roy, apa ini normal tuh gimana nih?
Ini normal, jadi sebenarnya ini prosesi cleansingnya nih. Ini jinnya semua pada keluar nih, Robi. Ada, makanya kamu jangan kencing sembarangan dong. Oke, kayak gimana? Udah udah. Orang kalau udah kayak gini jangan makin bully dong. Mana sih lu pada gua ausing. Ya emang merugi lu semua enggak kan? Anduk dok. Anduk dok. Gimana? Hah? Anduk dong. Ya. Ini gimana sekarang kondisinya Adam, Roy? Adam udah, Hah? Adam jauh lebih baik sekarang. Dia udah keluar dari, jinnya udah keluar dari tubuh Adam. Oke. Kamu baik-baik aja kan ya? Dam, lebih lu sekarang gue tanya sama lo ya. Kemarinan yang kata Roy tadi itu lo kencing sembarangan itu betul berarti? Hah? Iya, waktu itu saya pergi camping, Mas. Oke. Ya, saya waktu itu ngencing, tapi saya nggak tahu itu pohon keramat ya. Kapan? Udah berapa tahun? Belum lama sih. Belum lama. Yang lalu. 2 bulan lalu? Iya. Selama 2 bulan lu ada ngerasain perbedaan nggak? Mungkin di karakter lo atau apa gitu? Iya, lebih agak emosian aja. Oke. Oke. Tapi kadang-kadang kesiksa juga kalau terlalu cinta sama orang kayak dimain-mainin gitu loh, Mas. Oke. Dan lu makanya gara-gara lu sering marah-marah, sering emosi, makanya cewek-cewek jadi males sama lu ya? Gitu. Udah kayak ngejauh udah gitu, jadi kayak mainin perasaan kayak gitu Oke. aja. Hah? Jadi tuh Mas Robi, Enggak. kita jadi takut nih Mas. Iya udah tenang aja dulu ya. Ini kan kita mau bantuin Adam. Tapi Roy tadi bilang sudah keluar ya Roy? Udah keluar energi buruknya, Robi. Udah ya? Udah Roy keluar. katanya juga auranya udah beda di sini ya? Auranya udah beda, Robi. Udah beda ya? Iya. Oke. Indri, Mia, lanjut nggak? Tapi dia bener udah bersih, udah dibersihin. Roy, udah bersih kan ya? Sudah bersih, Robi. Udah, lanjut ya. Ya udah deh, Bisa Mas, lanjut ya? lanjut aja nggak apa-apa deh. Kasian Kasian loh. juga Iya. dianya. Siapa tuh yang berjodoh sama kalian kan? Ini berarti mereka berdua lebih punya hati dari lo. Ngerti nggak lo? Adam bisa lanjut, Dam? Bisa. Udah, pakai keringin kakinya dulu deh, pakai anduk ini, Dam. Sampai merah gini ya, Roy? Iya, sampai merah gini. Energinya keluar semuanya. Oh, tapi jangan bilang lanjut gara-gara Adam suka ngasih barang-barang ya? Gara-gara Adam ngasih perhiasan, ini. Hah? Kasihan Adam. Karena itu Kita ya? emang peduli sama Adam. Iya, saya. Siapa yang morotin cowok? Jadi, kamu pengen nanya apa nih ke Mia? Kamu masih mau nggak sama aku walaupun keadaan aku kayak gini sekarang? Mau. Oke, Adam pengen kenal lebih dekat lagi dengan salah satu di antara mereka. Siapa? Aku boleh nanya sama Mia? Boleh? Iya. Kamu mau nanya apa? Mia, kamu mau bertahan sama aku, milih aku tuh karena dasar apa sih? Setelah yang aku lihat sekarang, kayak kamu bilang tadi itu, kamu udah berubah gitu. Nggak ada yang merasuki kamu lagi. Gitu. Dan kamu percaya itu Dan ya? aku Mia, percaya. ya? Oke. Menurut aku, Robi, Mia itu orangnya seperti... Lagi itu. Ini kenapa lagi? Hah? Kenapa, Pak? Tenang dulu. Sebentar. Ya udah, tenang dulu. Bapak tenang dulu. Ini siapa? Ini security gimana bisa kecolongan gini ya? Mana Indri? Nggak ada. Indri di sini coba dulu. Bapak nyari siapa? Indri siapa? Indri itu istri saya, Mas. Iya, Indri siapa namanya? Kenapa ini security gimana sih kok pada kecolongan gini masuk ke lokasi? Pak, ini mah mau Lihat dari mukanya. Kan dari muka kelihatan istri saya mana? Buatin dia cantik, benar istri saya. Indri. Lu nggak usah macam-macam ya. Udah. Nama lengkap istri Bapak Indri siapa? Indri Septiani namanya. Cek tim. Siapa namanya? Indri siapa? Ini sepatu nih. Mas, siapa sih Mas? Ya Allah Akbar. Mas, Allah
Bagaimana jalan masuk ini ke atas bisa nggak? Ini bisa gue naikin nggak? Hah? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa situ? Sebentar, oke. Allah Akbar. Tolong itu istri saya. Iya, sebentar. Aduh, ya, aduh. Oke. Indri, Sebentar. kamu kenapa sini, Indri? Sebentar, oke. Gimana punya istri saya? Hah? Bisa jalan dulu ke bawah? Bisa? Iya. Pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Kamu ngapain di sini, Indri? Pak, bentar, Pak ya, Bapak. Aduh, Tolong dong, Roy, malu aja. jangan diem aja dong, Roy. Tolong diemin dulu atau apa sebentar. Oke, ya. Sebentar. Oke, duduk dulu. Duduk dulu. Hei, kamu saya ikut campur kau. Lurusin kakinya. Kamu saya pelajarin. Lurusin kakinya. Oke. Apanya yang sakit? Hah? Ini Mas kejatuhan besi tadi. Enggak, aman. Ya. Indri, ini semua akibat kelakuan kamu, Indri. Kamu tuh istri durhaka. Ngapain kamu ikut acara begini? Kamu tuh masih punya suami. Pak. Kamu bikin malu saya, Indri. Hah? Pak. Gimana harga diri kamu? Enggak Mas, dia tuh udah nalak saya Mas. Jadi kan saya udah cerai dong sama dia. Enggak. Dia udah nalak saya. Tapi di semata hukum kamu tuh masih istri sah saya. Jangan saya nanya kamu. Tunggu. Nalak secara verbal. Iya, dia Belum udah nalak dalam saya. pengadilan agama. Ya kamu masih istrinya si Bapak kalau begitu. Sebentar. Bapak duduk dulu, bisa tenang dulu ya. Ya. Saya tanya Bapak secara verbal kapan menalak istri Bapak? Memang saya pernah ngomong talak sama dia, Mas. Kapan itu? Kalau nggak salah sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, 2 bulan yang lalu. Apakah Ya. Indri menyetujui dan ada proses ke pengadilan agama akhirnya? Tidak ada, Mas. Berarti selama 2 bulan ini dia menghilang. Iya. Pergi kemana kamu? Saya udah nyari kemana-mana, Mas. Handphonenya dimatiin. Mas, saya balik ke rumah orang tua Mas. Saya nikah sama dia juga karena terpaksa. Dia itu banyak bohongnya, dia nikahin saya tuh dia udah punya istri. Kamu jangan bilang saya bohong, kamu yang kurang ajar. Waduh. Masih untung saya mau nikah sama kamu. Tuh Mas, dia kasar banget kayak gitu. Pak, betul Bapak udah punya istri? Betul, Mas. Jadi ini istri kedua? Mas, saya nikahin dia itu cuma demi bantu dia, bantu orang tua dia. Bersyukur harusnya saya ini mau nikahin dia. Pak, jangan Lu gitu. kurang ajar dong. Pak, kalau Bapak sampai mukul dia, langsung saya telepon polisi sekarang. Paham nggak? Jangan sampai pukul. Gak apa-apa, Mas, tapi karena dia di perempuannya perlu dikasih pelajaran, Mas. Jangan Saya udah sampai capek mendidik dia. Jangan sampai pukul perempuan atau saya yang tindak tegas. Indri setuju dinikahin menjadi istri ketiga, dipaksa oleh orang tua, kenapa? Iya, saya terpaksa Mas karena buat ngelunasin utang ini keluarga saya. Tapi saya juga ditipu Mas sama dia. Ditipunya kenapa? Jadi ternyata utangnya itu nggak lunas, jadi bunganya masih berjalan terus. What? Nah, saya bukan nipu, Pak. Saya nggak nipu dia. Saya nikahi dia, utangnya memang lunas, tapi pokoknya bunganya berjalan. Udah 5 tahun dong. Itu berarti Bapak rentenir namanya, itu uang haram Pak. Kalau mau bantu, mau lunasin hutang ya ikhlas aja, jangan pakai bunga-bunga. Ini Mas, istri zaman sendiri sekarang loh. nggak ada ikhlas, dia maunya enak. Harusnya dia juga bersyukur. Atau dia mau nanti orang tuanya saya tagih utangnya di akhirat. Saya butuh Vina di sini nih. Kak Vina boleh masuk Kak Vina. Saya nggak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Coba ini energi mereka dinetralisir dulu, ditransfer dulu. Kak Vina silakan di sini. Lu nggak usah banyak-banyak bohong, lu bikin malu aja lu. Indri, pakai lagi sepatunya. Oke, sebentar. Bisa dipakai kan, bantuin Vina. Mungkin dia masih lemes. Nggak apa-apa, bisa Mas. Oke, di sini aku emang ngerasain seperti apa yang dirasakan sama Roy ya. Semuanya tuh auranya nggak enak banget, mulai dari Adam, terus ada Indri sama Mia. Kayaknya nggak enak semua suasananya. Apalagi ditambah dengan Bapak Randy yang masuk ke sini. Nah di sini saya mau ngerasain apa sih yang dirasakan oleh Indri ini. Saya boleh minta kain putih? Oke Kak Vina silakan. Terima kasih. Saya perlu kain putih ini memang karena putih ini sepertinya menggambarkan bagaimana sih saat Indri ini mengalami sesuatu. Oke. Jadi ada hubungannya dengan kain putih. Boleh Duduk saya saja Kak, oke. taruh di atas kepala Indri?
coba kamu rasakan. Kamu transfer energi kepada saya melalui kain putih yang ada di kepala kamu. Rasakan bagaimana ketika kamu menikah dengan Bapak Randy. Apa yang kamu rasakan? Aku terpaksa menikahi Pak Randy karena utang-utang saya. Utang orang tua saya yang banyak sekali. Saya nggak mampu. Saya ingin membalas budi orang tua saya. Saya ingin membalas budi orang tua saya. Dan saya ingin membayar utang-utangnya. Ketika itu, Bapak Randy datang pada saya. Dia menawarkan sejumlah uang membuat bayar utang saya. Saya senang sekali, tapi saya bahagia karena saya bisa membayar utang orang tua saya. Tapi ternyata Pak Randy mempunyai istri. Sudah mempunyai istri. Saya sakit hati sekali. Saya pikir Pak Randy mencintai saya. Udah. Kamu pulang, ayo pulang. Kamu pulang. Biar dulu Pak. Aku nggak mau, Mas. Nggak, ayo Aku mau pulang. sama dia, Mas. Indri, Masalah kamu utang, pulang. Mas. Enggak, Mas. Mas, Jangan kasar. ini istri saya, Mas. Saya paham. Ini masalah rumah tangga saya. Jangan dibawa-bawa ke acara seperti ini. Lepas dulu boleh? Sebentar, tenang Aku dulu. nggak mau pulang sama dia, Indri, Mas. Oke, boleh. kamu tolong hargai saya, Indri. Saya udah cukup baik membantu kamu dan keluarga kamu. Mau pulang, kan kita udah cerai. Kamu udah nolak. Cerai apaan? Kalau istri tenang tidak dulu mau, ya. jangan Sini dulu, dipaksa sini dulu. seperti ini. Oke, ya. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Tadi semua betul ya? Apa yang tadi disampaikan Indri melalui memorinya Vina, betul ya? Ya, Oke. emang Indri saya nikahi karena memang hutang orang tuanya. Tapi niat saya kan membantu dia, Pak. Saya membantu rumah atau keluarga dia, hutang dia lunas. Kalau dia nggak bayar hutang sekarang, ntar kalau kubur koin orang tuanya, mau bayar hutang dia Berapa akhiran. besar utangnya? Hutang dia sekarang bunganya aja tinggal 200 juta. Bunganya? Bunganya aja. Baru bunganya itu? Iya, kalau yang apanya pokoknya udah saya anggap lunas. Hutang udah 5 tahun. Oke. Tapi kenapa bunganya nggak dibayar sekalian, Pak? Oh, nggak bisa, Pak. Kita perjanjian ngomong itu yang namanya hutang itu adalah pokok. Kalau bunga tuh urusan belakangan. Jadi apa yang kata Vina tadi betul ya? Iya. Oke. Saya juga nggak pernah dikasih uang belanja sama dia, Mas. Kamu jangan ngarang deh. Kamu bilang nggak kasih uang belanja. Memang gitu kan? Tapi Kamu itu kan bilang potong hutang tuh. bunga utang orang tua kamu. Apa mau kamu? Utang orang tua kamu nggak lunas-lunas? Soal Indri biar saya yang ngurusin. Hutang-hutangnya biar saya yang ngurusin. Kau siapa? Bocah kecil kau. Kok biasa apa masih anak-anak? Kau orang kecil. Hutang anak. Yaudah, gini. Aduh. Ini kan karena Bapak udah terlanjur di sini ya. Indri sama Bapak selesain masalah internal keluarga sendiri. Dan saya maunya Bapak jangan bawa Indri sekarang ke rumah Bapak. Kalau Bapak gentle, Bapak laki-laki jemput Indri di rumah orang tuanya. Oke, tapi saya datang ke rumah orang tua, saya bawa dia sekarang. Karena dia juga nggak pulang-pulang ke rumah saya. Kalau saya ketemu sini, saya tinggalkan nggak mungkin, Mas. Biarkan Indri pulang ke rumah orang tuanya dulu, selesaikan secara kekeluargaan, dan Bapak datang ke rumah orang tuanya, saya sarankan bukan sebagai orang yang memberikan hutang, tapi sebagai menantu. Oke. Oke? Habis dari sini jangan kamu mau langsung main pulang. kayak Indri, gitu. kamu dengar saya Apaan ngomong. sih itu? Habis dari kamu pulang, saya datang ke rumah orang tua. Oke, ya udah. Tapi aku maunya di sini, Mas. Secara legal, kamu masih istrinya Bapak. Nggak bisa ya. Pak, dibawa Pak. Mas, aku nggak mau tapi, Mas. Bawa aja Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Aku maunya di sini. Ada yang tolong Ya, nih. Bapaknya juga sama Indrinya juga. Kita diskualifikasi aja, nggak apa-apa ya Pak. Pak ya, it's okay Pak. Oke, ini kan sama-sama keluar. Sama-sama keluar. Sini. Udah Pak, hati-hati Pak. Udah. Oke. Saya nggak mau lagi ada yang nipu-nipu di sini ya. Yang merasa masih punya suami sekarang keluar. Kalian berempat. Nah. Berarti sekarang sisa satu di sini. Ya.
Mia, happy? Kenapa? Ngerasa nggak ada saingan? Modus. Ih, nggak apa-apa daripada lu. Kak Vina, Mia maju. Tadi kan Roy sudah bantu untuk memperlihatkan Indri ya. Sekarang kalau Kak Vina, apa yang kamu lihat dari Mia ini? Bantu pencari cinta saya, silakan Kak. Oke, tadi kan aku juga bilang ada yang aneh gitu dengan semua orang yang ada di sini. Juga Mia termasuk. Ada sesuatu yang aneh sebenarnya di anggota tubuhnya. Apa yang Kak Vina lihat? Ada yang aneh di sebelah pundak sebelah kanan ini. Saya coba rasakan, coba kamu transfer energi kepada saya. Kamu rasakan. Kamu rasakan apa yang pernah kamu rasakan. Kita akan coba bantu kamu untuk mentransfer, mengungkap semua yang ada di dalam diri kamu. Kak Roy, Kak Robi, aku malu sebenarnya. Aku ini sebenarnya sering diputusin pacar aku dan selalu menjadi korban kekerasan. Aku sering dipukul, ditendang, ditampar, digigit sampai aku nggak tahu lagi bilang apa ke orang apa sih sebenarnya di badan aku ini. Badan aku luka lebam-lebam, ada goresan. Aku malu banget. Aku malu. Aku ingin banget pakai baju yang bisa terlihat, tapi aku kadang malu. Aku malu sama semua orang yang ada di sini. Aku bilang sama semua orang di sini kalau aku mutusin semua orang yang ada di sini, aku mutusin cowok-cowok. Tapi sebenarnya aku yang ditinggalin. Aku malu Kak Roy, aku malu Kak Robi. Aku malu, semoga Adam bisa nerima aku. Ya, bener. Aku emang dikerasin dan masih ada bekas. Ada bekas Di belakang. di belakang punggung. Coba. Boleh diperlihatkan? Soalnya tadi saya memang merasa ada Oh, digigit. bekas gigitan. Itu digigit? Iya. Sekasar itu? Astaga. Jadi setiap laki-laki yang pacaran sama kamu pukulin kamu terus. Jadi kamu tuh selalu bilang sama teman-teman kamu, sama orang-orang kalau kamu tuh penakluk laki-laki, Supaya aku terlihat terlihat kuat, terlihat Padahal hebat, sebenarnya enggak. Karena semua pacar aku tuh posesif. posesif. Ada bagian dalam juga ya. Ada semua badan dalam ini semua dipukul. Pasti kamu suka selingkuh Mas. ya? Hanya di Tadi bilangnya ini loh. Boleh nggak? Lo cowok yang mutusin cowok. Mas, Iya. boleh nggak? Dia itu buat saya aja. Saya janji bakalan jaga dia, saya nggak bakalan kasar sama dia. Modus lagi lo. Saya janji tuh Mas. Saya janji jaga dia. Saya nggak bakalan kasar lagi sama dia. Kemarin juga nyimpan. Lagian juga kalian kan punya latar belakang yang sama. Aku janji. Sama Dadang siapa? Dadang nggak ada. Tunggu dulu, Dadang apa, Ibu? Itu Hah? Dadang, pacar saya. Sudah 1 bulan tidak pulang, dia bawa mobil saya. Sini dulu. Mana kamu? Ibu nyari anak ibu nggak pulang-pulang sebulan. Pacar saya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kurang ajar kamu ya. Selama ini saya udah ngepanin kamu ya. Ini mungkin mirip aja, ini namanya Adam. Saya nggak salah. Adam, Dia Bu. namanya Dadang. Buka sebentar, kamu agak jaga jarak sebentar. Sebentar. Nggak mungkin. Nggak Sebentar. bisa. Nggak. Sini kamu. Ini tuh pacarnya. Iya, ini Nggak pacar mungkin saya. lah, masa saya pacaran sama ibu-ibu sih. Kurang ajar ya kamu ya. Ini pacar gue jelas-jelas.
sini dulu. Oke, ibu namanya siapa? Roy. Gak mungkin, gak. Saya namanya Reni. Saya tanya sama ibu sebentar. Ibu kenapa bisa sampai ke studio sini? Ya saya tahu, lihat ada dia, mobil saya ada di depan. Mobil ibu, platnya apa? Platnya B 5. Mobil siapa? Itu mobil gua. Lu ngaku-ngaku ya itu mobil lu ya? Mobil siapa? Mobil gua lah, Itu jelas mobil gua. Lu pakai. Buktinya mana? Ada bukti gak kalau itu mobil lo? Gua aja gak kenal sama lo kok. STK-nya. Jadi ini namanya Adam alias Dadang. Iya. Oke. Ya mungkin lah. Ini Nama itu saya Pak Adam, lo enggak. dari lo. tadi, sebentar teman-teman. Dari tadi ibu bilang dia ini dihidupin sama ibu dan dia Betul. adalah pacar ibu. Betul. Padahal kan usia kalian jauh berbeda. Memang tapi dia pacar saya. Enggak, jadi gini. Emang gua ada hubungan sama dia, tapi udah lama, udah putus. Oh benar, kali. berarti benar. Iya. Oke, berarti nama lo Dadang, satu nama lo beneran Dadang, dua lo peliharaan ibu ini. Nama saya sebenarnya Adam, cuma waktu kenal sama dia namanya Dadang, ya udah gitu aja. Kamu manfaatin ibu kan? Mobil punya si ibu kan? Tahu ya sebenarnya. Ya emang kayak gitu, cuma kan maunya dia ya udah dia puas ya. Ya saya juga enak lah. Dasar brek. Mohon maaf Bu, udah mau taubat nih. Istrinya udah mau taubat, dia mau nyari pacar sekarang. Apakah ibu beneran mau Adam balik lagi atau ibu hanya pengen dibalikin barang-barangnya? Ya udah, pokoknya gini aja barang-barangnya. Gue udah punya yang baru yang lebih enak daripada punya lo. Oke, gue kasih barang-barang lo kasih Oke, sama lo. sebentar ibu sini. Barang-barang yang lo kasih gua balikin semuanya. Mana kunci mobilnya sini? Tas lo Ada sini. no? Oh di sana. Ambil. Tasnya. Itu mobil gua yang lu Ambil tas pakai. Ambil tas lo di mana? Buka aja, nggak apa-apa. Kamu ya? Ke kunci mobil. Itu kunci mobil. Ada cowok Iya, saya kunci yang mobilnya. Udah kasih, balikin ke tante. kamu nggak tahu dia selama hidup dia. Nih, kalau lo mau mobilnya kembali ini gua balikin. Oke, Udah, nggak masalah. Udah selesai? enak. Ada puas-puasin lo. Ini ambil aja Gua udah handphone. punya motor. Gua udah nggak butuh lu. Besok Udah. dia minta buat lo, ganggu orang Ya, lo. gua nggak bakal ganggu lagi. Sorry. Ini masalah uang-uang yang udah dikasih aman, nggak apa-apa, diklasin. Udah, ikhlasin aja. Udah, dijemput dong Om, Mas. Dam. Atau Dadang sebenarnya. Adam. Dadang itu nama sama dia aja. Saya jelaskan ke kamu lagi, Adam ini nggak sekaya itu. Dia itu punya duit hasil. Ya terserah latar belakang lu mau nyenengin orang tua atau apa, tetap aja itu uang-uang haram juga. Terus Saya- sekarang tuh udah kerja mas. Gue tuh. Ya oke, berarti udah mau taubat. Intinya Gue udah gitu. mau tobat, gue udah nggak mau kayak gituan, makanya gue mau kerja, makanya gue mau nyari jodoh di sini supaya ada yang cocok gitu loh. Ya udah, gue jelasin sekarang berarti dia ini nggak sehebat yang lu bayangkan dari awal. Sekarang kalau emang Mia pengen hati dan pengen Adam yang berubah dengan gaji yang mungkin, maaf ya Adam ya, gaji yang mungkin pemula, terserah lo. Silakan, lu terserah lo ngomong berdua. Gimana? Mau atau enggak? Aku kan, kamu udah ngeliat kan semuanya, aku tuh nggak punya apa-apa. Ya, Kamu tadi lihat tante datang sini ngambil semuanya. Kamu tahu kan, kamu masih mau sama aku? masih. Masih mau? Aku masih mau terima kamu. Makasih ya. Sorry saya, jadi Mia mau terima Adam Iya, apa terima adanya Adam dan mau apa mulai bersama. Iya, so jangan main tante lagi. Selamat kalau gitu buat kalian. Jadi Mia mau berjuang bareng sama Adam, silakan Iya. bergandengan tangan. Oke, jadi garis keras dan teman-teman yang di rumah kita udah dapatkan pasangan yang pertama kita, ya. Ini dia pasangan pertama kita yang berhasil kita jodohkan, yaitu Adam dan juga Mia. Kita akan ketemu dengan siapa selanjutnya yang akan mencari pasangan. Tetap bersama kita di garis tangan. Selamat ya. Ini dia Shakila. Wow, look at you. Halo, Halo Robi. Shakila, aduh. Saya suka kalau misalkan sudah bawa aura yang positif. Ya, lebih dekat dong. Sama om takut banget. Shakila, Iya. pengen tahu dulu usianya berapa sayang? 26 tahun. Shakila asal dari mana sih? Saya asal Indramayu. Indra. Shakila sudah siap untuk dapetin jodohnya. Ya. Oke, tapi pengen tahu deh, kalau misalkan kamu, ini percintaannya selama ini tuh udah berapa kali putus, atau paling lama pacaran berapa lama? 3 tahun. Oke lah, oke. Iya. Terus berakhirnya kenapa? Sering kali posesif ya, Kak Robi? Siapanya, kamunya atau yang prianya? Prianya. Yuk, secantik ini kalau nggak diposesifin gimana kehadiran cinta? Bahaya kan? Ya, tapi kita Bahaya.
posesifnya itu keterlaluan, maksudnya nggak sewajarnya gitu loh. Jadi kayak masangin GPS segala macam, minta Sherlock Live gitu. Ya gimana ya, kita sebagai wanita juga ingin mempunyai ruang gitu loh. Oke, di mana dipasang GPS-nya? Ya misalkan cobanya pasang Di GPS di handphone. mobil gitu kan, atau minta Sherlock Live di handphone. Dan yang paling parah itu kayak pernah saya dikasih hadiah itu sebuah CD gitu kan. Yes, jadi di situ kayak dipasangin klip kali ya gitu. Jadi Chip sama maksudnya. ya chip ya itu chip. Chip. Terus dia trace Saya tidak ke handphonenya dia. Iya. Oke. Dan itu menurut saya sangat keterlaluan sih. Ketahuannya itu gimana waktu itu? Ketahuannya itu ya saya pas buka itu pas mau dicuci ya baru ketahuan. Gitu ketahuan. Coba mau nanya sama garis keras. Kalau cewek sampai dipasangin GPS kira-kira tuh kenapa? Selingkuh. Kamu pernah nggak selingkuh? Ayo, pernah nggak? Sering ngajakin tuh. Ya berarti pernah. Tidak pernah. Berarti pernah. Tidak pernah kalau selingkuh. Tidak pernah. Kalau Oke. banyak yang suka mungkin. Nggak Tapi bisa. oke deh, saya nggak mau nyudutin kamu. Emang biasanya kalau perlakuan terburuk dari sang mantan tuh apa sih yang dilakukan ke kamu? Saya dikunci di apartemen dan tidak boleh ketemu dengan cowok lain. Itu paling parah. Selama 3 tahun kamu digituin? Atau sejak awal atau pertengahan aja atau gimana? Pas jalan 8 bulan. Oke, yaudah kalau gitu sekarang Syakila, ini akan ada 5 benda yang dibawa oleh semua kandidat cowok. Dan mungkin saja ada 5 dari 5 benda ini saya akan minta kamu untuk pilih 2 benda. Mana yang kira-kira akan kamu pilih itu mungkin saja menandakan pria yang menjadi jodoh kamu. Sudah siap? Ada 5 kandidat pria di hadapan teman-teman semua dan juga garis keras. Langsung kita keluarkan. Ini dia 5 bendanya. Silakan, sikat teman-teman. Oke. Ya, Syakila sudah siap? Mari kita mendekat Sudah. ke sini. Yang pertama, silakan buka Syakila. Syakila yang buka. Apa ya kira-kira? Wow, Kalkulator. kalkulator. Ini maksudnya Mas. Menurut kamu kalau ada cowok Ya. suka benda seperti kalkulator gini, orangnya seperti apa? Aduh, enggak deh Mas Ruby. Kenapa? Pasti nanti cowoknya itu akan perhitungan dan dia menghitungkan segala hal gitu. Tapi bisa saja yang dia perhitungkan adalah persiapan buat masa depan kalian berdua. Ya tapi tetap saja dia banyak perhitungan nantinya. Jadi ini nggak menarik buat kamu ya? Siapapun yang Tidak, punya ini tidak. nggak akan kamu pilih ya jadi pasangan ya? Enggak, aduh. Yang kedua, karena dia orangnya kayaknya boros. Wow, simbal. Oh, apa ini? Simbal. Kalau orang punya simbal begini, kira-kira orangnya seperti apa? Aduh, enggak deh Mas Ruby. Kenapa kalau orang punya simbal? Siapa tahu ini musisi, romantis biasanya musisi itu kan? romantis. Gimana? Nggak mau? Enggak deh Mas Ruby, enggak. Oh, berarti ini enggak ya? Nggak dicoba Oke. nggak tahu ya. Benda yang ketiga. Fungsi ini. Aduh, seger banget, saya langsung lapar. Wah, ini sepertinya saya tertarik nih Mas Ruby. Oh, Karena kenapa? kelihatannya itu orangnya sehat. Ya. So, it's okay with you? Ini akan kamu pilih? Yes. Oke, kalau gitu saya majukan. Yang lainnya saya tutup. Next. Wow. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Lihat tuh. Langsung bling. Langsung bling. Cewek matre. Ke laut aja. Cewek matre. Syakila, kamu kan hanya dapat kesempatan 2 pria saja yang kamu pilih untuk di pertama ini. Yes. Takutnya kamu menyesal, siapa tahu yang di dalam kandang ini adalah sesuatu yang memang kamu favoritkan juga. Jadi walaupun masih tertutup, hati-hati. Ya. Tapi menurut kamu, kira-kira kalau orang ini tuh soliter loh. Oh my God. Satu ini aja bisa 2 eman loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini Iya, saya jumlahnya. tertarik ini Mas Ruby. Karena saya pikir kalau pengusaha itu
mungkin dia apa ya, tidak terlalu posesif. Ini bisa 12 miliaran loh, segini. Wow, amazing. Tapi takut ya biasanya, mohon maaf nggak semua pengusaha sih, tapi kalau pengusaha ngerasa banyak uangnya, banyak juga pacarnya. Iya. Gimana tuh? Gak apa-apa kamu jadi yang kesekian? Aduh, nggak apa-apa. Berarti yang ini sudah pasti enggak. Menurut kamu apa yang ada di dalam ini? Apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Coba buka. Hati-hati loh. Siapa tahu kalau ini ular bisa memuaskan kamu nanti. Coba lihat. Burung. Kapal. Apa ini? Langsung dia buang air melihat Shakila ya. Burung gagak. Menurut kamu kalau cowok peliharaannya burung gagak, cowoknya itu gimana? Saya ngeri ya Mas Rey. Takut ya? Takut aja gitu, kayak ada, maksudnya kayak agak mistis aja gitu. Tidak. Kalau gitu, ini kita tutup lagi burungnya ya. Kamu memilih dua benda ini, saya pindahkan ke tengah sedikit, yaitu buah-buahan dan juga berlian. Menurut kamu dari 5 ini yang punya buah yang mana? Tebak-tebak aja dulu. No, nih pemilik buah nih. Hah? Yang nomor 2. Nomor 2 yang punya buah. Iya, mungkin. Kenapa? Feeling aja. Feeling. Kalau yang punya berlian dari 4 lainnya ini? Kalau dari penampilan sih yang pakai jas warna itu. Yang ujung. Warna ujung ya. Betul nggak ya tebakannya? Coba kita lihat. Yang punya buah dan juga berlian, saya persilakan untuk berdiri. Ayo. Oke, ternyata betul tebakan kamu. Situ dulu, situ dulu. Jadi buah yang salah ya? Situ dulu ya. Ya. Saya akan nanya sama yang nggak terpilih nih. Nyesel nggak? Nyesel nggak? Enggak. Ayo. Yang Chandra. bawa buah tadi siapa? Chandra. Namanya siapa bro? Surya. Surya. Untuk Surya, Ya. saya mau tanya sama kamu, alasan kamu kenapa bawa parcel buah? Karena Lu tukang buah. lu diem aja lu. Karena aku pengusaha buah. Oh. Jadi saya tuh udah banyak pengeluaran ke luar negeri juga. Oh, ya? Dan saya juga punya tanah. Oh ya? Tanah untuk berkebun. Di mana? Saya ada perkebunan ya? Perkebunannya di Sukabumi. Sukabumi. Iya. Omsetnya 1 bulan berapa bisa dapat? 1 miliar. Oh, kecil. Mana satu dari mana? Kita suka. Sia nih. Udah dong, udah. Tapi ini hebat loh, buahnya tahan kuat loh. Udah. Tahan banting ya. Gila, dari hati kamu percaya nggak kalau dia pengusaha buah yang sampai ekspor buah ke luar negeri gitu? Belum sih. Belum percaya ya? Belum. Emang nggak kelihatan kalau dia pengusaha yang sukses? Nggak kelihatan? Kamu jangan dari luarnya, tapi dari dalamnya. Oh iya. Dalamnya. Iya, dalamnya. Tapi emang benar kamu pengusaha? Iya, pengusaha. Rumahnya di Jakarta? Iya. Di daerah mana? Pondok Indah. Pondok Indah. Kesini naik Rumah saya mobil? ada 5, Mas. Apa? Rumah saya ada 5. Oke. Kisah percintaan kamu gimana? Gue pernah menikah, Ya, terus? tapi udah lama karena dia meninggal. Setelah nikah tuh meninggal? Meninggal Iya. kenapa? Gak tahu, Mas. Sakit-sakitan dia, Mas. Masa nggak tahu istri sendiri? Berarti nggak perhatian. Masa nggak tahu? Sakit-sakitan, Mas. Sakit-sakitan. Hah? Sakit, Mas. Saya mau nanya sama garis keras. Kalian percaya nggak kalau Suryani nggak tahu penyebab istrinya meninggal kenapa? Kalian tahu nggak? Percaya nggak kalian? Meninggal, Mas. Lu diam aja lu. Lu juga nih. Ya udah, ini buat kita ngebuka semua tabirnya. Saya mau undang Roy Kiyoshi sama Kak Vina. Ini dia Roy dan Vina. Halo Romy. Halo Roy. Halo Ruby. Hai Vina. Ini saya bingung sama orang-orang di sini. Kak Vina duluan deh. Kak Vina sama Roy. Tapi Kak Vina dulu. Ini kan ada Surya nih. Tolong bantu saya, khususnya bantu ini ya pencari cinta kita biar nggak ketipu. Soalnya dia ini sering dikerasin, sering dikasarin. Semoga di antara dua ini ada yang terbaik buat dia gitu, buat Shakila. Silakan Kak Vina dulu, bantu Kak Vina. Oke, tadi tuh aku sama Roy begitu masuk sini ngerasa ada agak orang yang aneh ya.
istrinya. Maaf. Kayaknya dia bukan meninggal karena sakit jantung. Tapi? Tapi tunggu sebentar. Saya boleh minta jam tangannya? Oke. Jam tangannya tadi kan memang ditunjukkan kan dari tadi kan? Betul, betul. Coba kamu pegang jam tangan ini sambil pegang tangan saya. Kamu salurkan energi kamu, pikiran kamu ke dalam jam tangan ini. Salurkan energi kamu, segala pikiran kamu, ingatan kamu tentang istri kamu, memori kamu tentang istri kamu, dan juga apa yang kamu rasakan tentang istri kamu. Saya merasa bersalah. Istri saya selingkuh. Istri saya lihat saya selingkuh. Istri saya lihat saya selingkuh dengan perempuan lain di hotel itu. Dia nggak mau pegang tangan saya kejar dia, saya tarik dia, kemudian dia lompat ke jalan dan tertabrak oleh mobil. Wow. Selingkuh sama siapa, Bang? Hah? Mantan kamu? Dia pergokin kamu di mana? Di hotel, Mas. Jadi dia meninggal ketabrak? Iya, Mas. Pasti ngerasa bersalah sekali ya? Robi. Ternyata memang tragis ya kisahnya. Saya merasakan juga aura magis di sini, Robi. Bahwa istrinya sang Surya hadir pada saat ini. Hah? Saya melihat banyak darah dan yang seperti Mas Bina bilang tangannya itu sebelah dan seperti ada yang diseret seperti itu loh. Bisa diredupkan lampunya. Tunggu sebentar Surya, dia menangis kencang sekali loh di sini. Kamu bisa berkomunikasi? Iya, tampaknya sang istri sangat menderita dan Surya kamu harus minta maaf loh kepada beliau. Itu reaksi Robi, saya ngerasain seperti itu. Aku minta maaf. Menyesal. Astaga. Saya merasakan ini masih belum tulus, Robi. Dimaafin? Robi, sebenarnya dia sudah pergi, tapi dia masih berat hati untuk ninggalin Surya. Dan dia benar-benar antara dendam dan antara kesedihan bercampur jadi satu, Robi. Arwahnya masih gentayangan dan masih ingat-ingat kejadian yang masa lalu. Dari melihat, dari mendengar ceritanya saja saya sudah ilfil. Udah, turun. Gimana kamu rasanya bisa berkomunikasi lagi dengan istri sudah? Udah berapa tahun sih meninggal? Udah 2 tahun, Mas. 2 tahun ini. Dan saya rasa dia itu jarang mengunjungi makamnya. Ya, Mas Surya, tenang dulu ya. Kalau emang dia ini jodoh kamu, ya semoga dia bisa melihat sisi baiknya kamu ya. Sekarang saya mau ke yang punya berlian dulu nih. Saya mau nanya sama kalian dulu. Menurut kalian ini berlian asli apa palsu? Asli dong. KW, Mas. Palsu ini. KW. KW ya. Coba garis keras di rumah. Menurut kalian ini asli apa palsu? Asli dong. Boleh ceritain tentang profesinya dulu nih. Saya pengusaha berlian yang sukses, Mas. Saya punya 10 cabang Wush. di Pulau Jawa. Ya. Oke. Bener gak nih? Omset saya dalam 1 bulan nih realnya bisa nyampe 1 miliar. Kecil banget 1 miliar. Salah 1 bulan loh, Mas. Kecil lah itu satu cabang. Yes. Nah, jadi 10 miliar ya? Betul Wah, sekali. oke, 10 miliar oke. Terus? Hah? Ini handphone kamu. Angkat aja. Angkat aja. Biasa angkat aja.
lagi syuting, Mas. Siapa sih? Enggak, Mas. Angkat aja, angkat dong. Angkat aja. Saya cek. Nggak bisa, kan saya punya acara, saya izin untuk diangkat. Syuting, Mas. Tunggu. Saya nggak mau ngasih tahu Syakila dulu. Saya ngasih tahu pemirsa dulu. Lihat yang nelpon namanya siapa? Kenapa namanya? Siapa itu? Apa itu? Bos buah. Angkatlah. Bos buah. Coba dulu. Udah nih lagi diantar. Lagi nganter. Enggak, Mas. Dikit lagi. Oh. Lagi nganter. Ya, Mas ya. Aduh ya. Tunggu dulu. Saya ngomong, bicara boleh? Halo? Iya, maaf. Tadi bilang apa? Oh, udah saya terima, Pak. Udah saya terima. Kan tadi saya yang nelpon. Bos, jam tangan bos ada nggak, Bos? Ini di malu. Dia kabur. Bang, parselnya, Bang. Tapi tenang, misalkan pengusaha buah sudah melayang, kan masih ada ini pengusaha berlian nih. Kamu bener gak nih? Ntar kayak yang tadi lagi, jangan-jangan kamu pegawai toko emas. Nggak percaya. Enggak. Nih, Apa itu? kantong sebelah bawah aja saya punya satu. Coba saya lihat. Itu soliter loh. Ya bener nih, Kak Robi. Iya, Ada berliannya loh, di kantongnya loh. Nih. Awas ketipu. Satu lagi ada nih. Awas ketipu. Cincin apa, Wan? Lihat, asli kan? Ya udah gini, terlepas dari itu asli atau palsu ya, kita nggak boleh mendiskreditkan usaha orang. Tapi mau nanya ke Syakila, Ya, berapa persen cinta kamu, rasa suka kamu ke Mas Chandra ini? masih 50%. Udah lumayan besar lo itu. Ah, kamu mah emang gemerlapnya gara-gara berliannya doang. Susah. Ya Susah realistis aja sih wanita. Betul. Iya, tapi kalau misalkan ketipu lagi gimana? Misalkan itu palsu atau gimana? Kan kita nggak bawa detektor ya, bukan nggak bawa mesin ya sekarang. Saya minta Kak Roy ituin aja kali ya. Tapi emang orang kayak gelisah gitu, kenapa sih, Ran? Iya. Aku kayaknya nggak tenang gitu Robi dari tadi. Aku ngerasain hawa yang nggak enak sih. Waduh, apalagi nih? Ada apa? sih? Nah, kayak gitu kamu percaya. Robi, dari awal, dari segmen awal, saya ngerasa emang ada yang janggal sih, dan saya ngerasa ada aura defensif. Saya butuh lonceng deh untuk ngebuktiin apa yang saya rasakan di sini. Roy butuh lonceng. Lonceng. Saya merasakan aroma yang nggak enak dan aroma orang yang bisa membuat onar di sini. Tampaknya orang ini ada di tribun kita. Ngeri. Urgent banget ya. Sebentar, Robi. Lu kesini kayaknya lu nggak niat untuk cari jodoh ya, lu tuh buat onar ya. Saya nggak suka ada di sini. Lu ngapain di sini sebenarnya? Lu sebenarnya nggak niat untuk mencari jodoh, tapi lu hanya membuat keonaran dan bikin salah satu kita jadi celaka ya. Jelasin. Itu apa? Apa? Maksudnya gimana? Tunggu tuh sebentar. Dia niatnya bukan mau cari jodoh di sini, Oke. tapi dia mau mengacaukan orang-orang di sini. Biar saya tanya dulu sama teman saya. Tanya apa? Lu jangan Masih mau nanya apa lagi? Cepet ngomong, tanya. Maksud lu kesini tuh apa? Saya juga nggak akan langsung percaya omongannya Roy. Sekarang saya pengen tahu, kamu buktiin kalau kamu itu nggak salah. Oke? Kamu mau ngapain sekarang? Saya udah nggak suka ada di sini dengan teman saya ini. Oke. Saya ingin. Nggak bisa seenak itu pulang. Nggak bisa seenak itu pulang. Gue mau tahu ada apaan. Astaga, Robi. Hah?
Jangan dipegang, jangan dipegang. Wah, Ini dapat dari mana? Itu ada di sana. Robi, ini buktinya Robi. Dia pasangnya di mana aja? Apa? Kalau nggak Bisa kan, ngomong apa-apa kan lu? Jimatnya bawa nih. Gini lu. Jimatnya bawa nih. Kan bawa jimat, nggak ngaruh. Bawa Rusak jimat. doang lu. Nih, bawa jimatnya. Oke, Roy, sekarang ini udah sisa satu Chandra, ya. Tolong coba biar lebih cepat lagi. baiklah. Chandra ini kalau saya baca ada jujurnya, ada bohongnya juga, Robi. Ada jujurnya. Ada jujurnya, ada bohongnya juga. Ya, manusiawi dong. jujur dong. Kalau saya lihat kamu memang jelas-jelas jujur dalam berjualan berlian, Oke. ya kan? Tapi bohongnya, saya melihat dia berjualan berlian untuk kepentingan sesuatu, Robi. Hal-hal yang berbau magis juga lagi. Jangan bullshit lah. Waduh. Chandra. Udah lah, jangan Apa percaya kayak lagi? gitu. Tukang berlian. Hal magis gimana sih? Saya minta air suci saya sama mangkok. Roy minta apa? Meja ini dikeluarkan atau enggak? Tidak usah di situ aja. Sini aja. Ya, saya minta mangkok dan air suci di sini. Betul kata Roy tadi, Chandra. Kamu ada hubungan sama dunia magis gini. Ngomong apa sih lu? Lu Lu jaga ya jangan ngomong ngacoin lu ya. usaha gua dong. Hei, lu nggak tahu dia siapa? Siapa? Lu nggak tahu dia siapa? Gak percaya gua kayak gitu-gituan. Jangan ngacoin usaha gua gue bisa cabang. awalnya respect ya sama lu ya, tapi lu harus ikutin tata cara gue. Dengar tuh. Udah, Roy mau berbuat apa dengan itu? Hah? Gue minta berliannya dia. Buat apaan? Apa yang mau Roy lakukan di sini? Jadi aku taruh mangkok dengan isi air, lalu saya minta berliannya. Buat Saya pengen apaan? tunjukin Nanti kalau- berlian gua mahal-mahal. Gila. Ya, nggak apa-apa. Kasih nggak aja, apa-apa. lu kasih Apaan aja. sih lu, ah? Udah kasih aja cepetan. Apaan lu? Hah? Oh, saya Lu juga- gak ada harganya semua lu. Saya juga bingung kenapa sih nyolot banget dari tadi. Udah, ini kan urusan dia. Gila. Kenapa sih nggak suka nggak dipilih ya? Ya enggak. Ya udah diem aja, chill aja bro. Ya. Oke. Kalau mangkok ini nggak bereaksi Yakin apa-apa, aman nih? Aman. Gue yang tanggung, gue bisa beli itu berlian. Taruh. intinya kalau misalnya mangkok ini nggak bereaksi, berarti saya yang salah. Tunjukkan. Reaksi apa yang akan terjadi maksud Roy di sini? Lilin, Lilin? nanti kita akan lihat. Air suci dan berlian. Pembuktian apa sih? Pembuktian apa? Kemudian, apakah berlian ini ada magis atau tidak? Bullshit, jangan percaya. Tuh, Maksudnya ini? Tuh kan. Kok bisa gitu ya? Kan? kenapa bisa ada apinya di sini? Nah, Berarti paling lu palsu kasih itu. minyak tanah sih itu. Palsu itu. Palsu itu. Maksudnya ini maksudnya apa? Terlepas dari ini maksudnya apa? Kalau saya bilang ini adalah susuk berlian. Hah? Wah, bullshit, bohong. Gua pengusaha terkaya, men, punya 10 cabang di Jawa nih. Apa? Apaan lu bilang? 10 cabang itu. Itu mah apaan? Minyak Palsu tanah. itu. Lu kasih minyak gas kali itu. Lu jualan jangan. berlian tuh buat susuk ya? Jangan-jangan semua berlian buat bikin cewek-cewek kelepek-kelepek sama lu ya? Tuh. Hah? Ya nggak? Apaan sih lo? ah? Ya udah lu slow aja dong, bener nggak kata gua? Apaan? Ini gua berlian asli. Itu bisa dilihat kan? Tunggu dulu, Kayak gitu doang. sebentar. Permasalahannya itu bukan berlian asli atau palsu. Ini lu pakai berlian misalkan asli, itu buat susuk apa enggak? Enggak lah. Hah? Tapi ini berliannya asli, Roy. Berliannya memang asli, tapi Wow. dicampur dengan yang KW. Oh. Gimana caranya itu? Itu Bentar, siapa? Sorry. Sorry, bentar ya. Oh, wah kurang ajar nih lagi kayak begini. Terus dia pakai berlian itu buat susuk, Robi. Ini kenapa sih pada nggak dikasih tau apa ya kalau syuting itu handphonenya ditarik gitu? Bentar, orang penting. Ya, Bos. Oke, siap. Ya, itulah. Bagus kan? Kayak itu handphone mati, nggak ada yang nelfon juga. Enggak, hidup nih. Handphone mati nih nggak ada. Hidup ini. Bentar. Mana ada? Kalau saya lihat itu layarnya langsung ke wallpaper kok. Nah, ini. Aduh, handphone mati kok. Tipu-tipu lu.
Ya, kenapa? Chandra. Orang lain ini, lu ngaku-ngaku lu. Hah? Ini siapa sih? Bentar dulu. Berlian apaan? Apaan? Gimana? Enggak, orang lain ngaku. Tunggu dulu. Kenapa? Ini siapa, Mas? Mukanya hancur loh. Iya, mukanya. Ini jangan-jangan Enggak, ini orang korbannya lain. susuk Tunggu. berlian ini. Tadi enggak, Mas ini kenapa? Mukanya begini kenapa ini? Ini gara-gara pasang susuk di ini, di Chandra ini. Iya, saya jadi pasang susuk itu gara-gara dia tuh. Wah, betul berarti. Enggak, dia ngada-ngada ini. Mau jatuhin nama saya nih. Berarti betul, lu pasang susuk berlian lo, bukan jasa lo. Bro, udah Mas, tutup. Tunggu. Mas. Bro, udah tutup. Tunggu dulu. Ya, sebentar. Ini kamu Udah, nih Mas, tutup, siapa? Mas, tutup, Kamu nih kliennya Chandra, betul? Iya. Oke, kapan pasang susuk ya? Tutup, Mas. Ada minggu lalu saya pasang susuk sama dia. Katanya saya pakai susuk akan didekati sama para wanita, katanya. Terus hancur. Ini mas, Hancur mukanya. hancur mas, semuanya hancur gara-gara dia. Berarti ketipu dong. Iya, saya ketipu banget. Saya minta Jadi lo beneran, kan? Tukang susuk kan? Ya udah, lu urus sendiri ya. Najis banget sih. Tahu alamatnya Chandra kan? Urus sendiri nggak apa-apa ya. Wah, mati namanya marah-marah dia nih. Sudah, Mas. Marah-marah dia nih. Nah, itu apa ya, Mas? Udah, itu kan udah mati tuh. Enggak. Sebentar dulu. Selain lu jual susuk berlian, gue mau nanya, di blur. Gue mau nanya, Ya, ini anak siapa? itu saudara. Ini anak siapa? Saudara itu, Mas. Ini anak siapa? Itu saudara. Siapa itu? Ini anak siapa? Saudara itu, Mas. Gue tanya, ini anak siapa? Itu saudara. Wah, udah punya bini lo. Enggak lah. Udah punya bini lo, 2 kali nipu lo berarti. Jadi lo beneran tukang tipu? Enggak. Hah? Udah kebukti. Tukang pasang susuk lo ya? Hah? Diam Tukang aja, pasang tuh susuk? kan diam. Lu tuh jodoh gua, ngapain? Mana? Aduh, kamu jual susuk palsu lagi, diam, najis pada banget lu, sih lo. Jual Diam susuk lu. aja. Hah? Ngarep. Kalau Istri juga. Sini lu, satu lu. Wah, Campur gua sini lu. Hah? kurang Berantem ajar. aja lu. Hah? oh, udah nipu. Hah, Udah sudah. punya kamu sama aku aja. Zakila, ini 2 pilihan kamu berdasarkan tadi barang kan Ya. nggak ada yang jodoh kamu nih. Masih mau milih lagi 2? Enggak lah, udah sia-sia juga saya kesini. Ada yang nyari istri kedua kan? Lu matre sih. Lu matre sih tuh. Makanya jangan matre. Kata tim lu matre soalnya, kamu matre soalnya Zakila. Hey, walaupun kerjaan gua begini, tapi gua setia. Nggak kayak lu cinta. matre. Gimana? Nggak ada mau? Nggak Enggak, kapok sudah, jadi? Sudah. Jadi nggak usah? Udah. Udah cukup? Iya, Mas Karobi. Jadi mau single lagi aja? Iya, sudah single aja lebih baik. Ya udah nih sayang banget nih ya, pasangan kedua kita kayaknya nggak, ya namanya jodoh kan itu momen-momenan ya. Kalau emang udah waktunya jodoh, tapi ini nggak ketemu kayaknya malam ini di garis tangan. Garis keras standby, habis ini kalian berikan voting ya, pasangan yang mana atau mungkin pencari cinta yang mana yang layak dapat love card dari kalian. Untuk itu tetap di garis tangan. Kita sudah bertemu dengan 2 pencari cinta pada malam hari ini. Satu beruntung, satunya nggak beruntung. Satu hampir nggak beruntung tadi soalnya ternyata yang disukain ternyata sudah punya suami ya. Tapi walaupun kamu tadi sudah menjanjikan melunasi hutang dan sebagainya, tetap saja tampaknya memang harus ada yang diselesaikan di antara mereka berdua. Tadi sudah ngobrol-ngobrol di belakang. Kok kamu kayak nggak happy? Sudah, happy apa enggak? Happy Mia. Tapi kayak kepaksa gitu happy. Enggak. Kepaksa. Ya, terus berjuang pokoknya bersama-sama dari Harus nol dong, ya. harus dong. Good. Oke.
ya namanya mantan kucing dijaga. Biar nggak jadi kucing lagi. Jadi anggora. Nah, yang selanjutnya Shakila, tadi off air, saya sempat jodohin ke Dede Roy. Tapi Shakila nggak mau jadi settingan-settingan, pengen seriusan. Kamu mau nggak seriusan? Boleh. Jangan sama Evelyn aja settingan. Apa sih? Sama Shakila harus serius, diseriusin kalau cewek itu. Semua dia diajak-ajak ini tuh. Kalian tuh cocok loh, suka-suka perhiasan gitu. Oh iya. Kayak cici-cici gimana berdua? Nggak, saya serius sekarang. Shakila, kan di sini tuh nggak jodohnya kamu. Iya. Kamu cantik-cantik gini tuh sebenarnya selain dari materi yang kamu cari itu dari laki-laki apa sih? Dari laki-laki? Ya itu tadi, yang penting sayang dengan diri saya. Oh gitu? Ya. Roy sayang sama Shakila? Nggak apa-apa loh, abang setuju loh. Hah? Boleh. Siapa tahu di sini kan jodohnya Roy Kiyoshi. Sekarang saya ke garis keras dulu, garis keras. Siapa kira-kira yang layak disebut sebagai pencari cinta terbaik? Apakah pencari cinta terbaik kita ada yang nomor 1? Yaitu Adam alias Dadang ya? Dadang dia. Hah? Adam, nggak ada Dadang. Dadang kan? Nggak ada Dadang. Atau Shakila? Langsung saja. Votes dimulai dari sekarang. Terima kasih garis keras, voting ditutup. Langsung saja sekarang tim dari garis tangan akan mengumpulkan hasil voting dalam 3, 2, 1. Kita lihat. Hasil voting garis keras memutuskan pencari cinta terbaik adalah Dadang alias Adam. Selamat ya, 76%. Ini 24% ini adalah untuk Shakila. Shakila sebenarnya mungkin kalau kamu nggak terlalu melihat materi dari seorang laki-laki mungkin akan aman ya. Iya. Oke, langsung saja sekarang saya akan memberikan, ini ada simbolik hadiah dari garis tangan buat kalian berdua ya yang mau mulai dari awal. Tapi saya berharap ini emasnya jangan dijual ya. Iya. Gara-gara lagi nggak ada uang banget dijual lagi. Enggak, lagi ada kerja. Oke, nih silakan dipakaikan. Mau dibuka? Buka dong, harus. Lihat isinya. Pasti familiar dengan isinya. Wow. Wow. Mau dipakein nih? Bisa nggak? Bisa lah, biasanya juga dikasih ya. Sekarang ngasih. Dipakein coba. Oh, cocuit. Pokoknya semoga tadi itu nggak hanya isapan jempol saja ya. Harus ditepati tuh janji-janjinya tuh. Mulai semua bersama-sama dari nol. Thank you. Wow. Beautiful. Oke, teman-teman, cinta memang penuh dengan perjuangan dan juga pengorbanan, tapi cinta bukan melukai apalagi membodohi. Kami bertiga pamitan sekarang. Selamat malam. Davina, thank you. Roy, terima kasih. Bye-bye garis keras, terima kasih. Iya, thank you. Thank you.